Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmawati Gulu, Stambuk B1A117212. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang wadiyah. Wadiyah secara bahasa berarti amanah atau titipan. Secara harfiah, wadiyah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip akan menghendakinya. Rukun wadiyah. Menurut para ulama ahli fikih, Abu Hanafi mengatakan rukun wadiyah hanyalah ijab dan kabul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadiyah ada 3, yaitu yang pertama orang yang berakad, yang kedua barang titipan, yang ketiga sighat, ijab, dan kabul. Syarat-syarat wadiyah. Yang pertama, syarat-syarat benda yang dititipkan. 2. Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka wadiyah tidak sah apabila hilang, sehingga tidak wajib mengganti. Yang ketiga, Syafi'iyah dan Hanabila mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai ma'al maupun najis, seperti anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadiyah tidak sah. Yang keempat adalah syarat sighat. Syarat sighat adalah ijab harus dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Ucapan ada kalanya tegas atau sahih, dan ada kalanya dengan sindiran atau kinayah. Hukum menerima benda titipan. Menurut keadaannya, hukum menerima wadiyah ada 4, yaitu yang pertama wajib bagi orang yang sanggup diserahi atau dititipi oleh orang lain dan hanya dia satu-satunya orang yang dipandang sanggup, maka hukumnya wajib. Begitu juga apabila orang yang menitipi itu adalah laki. Yang kedua, sunnah bagi orang yang merasa sanggup diserahi suatu amanat sehingga ia dapat menjaga barang yang diamanatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, makruh bagi orang yang sanggup tetapi tidak percaya terhadap dirinya sendiri apakah ia mampu menjaga amanat itu dengan baik atau tidak, sehingga dimungkinkan ia tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Yang keempat adalah haram bagi orang yang benar-benar tidak sanggup untuk diserahi suatu amanat. Macam-macam wadiyah. Yang pertama, wadiyah yad al-amanah, yaitu titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama kepada pihak lain untuk memelihara atau disimpan barang atau uang tanpa mengelola barang harta tersebut, dan pihak lain tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang atau harta titip selama hal tersebut. Yang kedua adalah wadiyah yad ad-dhamanah. Wadiyah ini merupakan titipan barang atau harta yang dititipkan oleh pihak pertama atau nasabah kepada pihak lain atau bank untuk memelihara barang atau harta tersebut, dan pihak lain bank dapat memanfaatkan dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya. Yang ketiga, syarat orang yang dititipi atau al-mudah. Yang keempat, berakal. Aplikasi wadiyah dalam bank. Yang pertama, giro wadiyah. Yang dimaksud dengan giro wadiyah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiyah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiyah yad al-domahirah, pihak yang menerima titip. Yang kedua adalah tabungan wadiyah. Di samping giro, produk perbankan syariah lainnya termasuk produk penghimpunan dana atau funding. Ada tabungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992.
Yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau lainnya. Tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau lainnya.